kalau kita lihat yang kaitannya dengan pemilu itu sudah terjadi dan ini punya dampak di hasil pemilu itu sendiri. Akhirnya apa? Mempengaruhi persepsi pemilih. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Masa kampanye pemilu 2024 sudah dimulai Sobat TCID. Actually dimulai tanggal 28 November 2023 kemarin dan sepertinya sudah mulai pada siap-siap tancap gas nih untuk mempromosikan partainya atau mungkin dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presidennya. Bentuk kampanyenya banyak banget gitu ya. Mungkin ada yang old school di mana membuat panggung atau mungkin melakukan konvoy gitu. Dan yang lebih ramai adalah kalau berkaca dari beberapa tahun sebelumnya, kampanye di sosial media menjadi salah satu alternatif yang dilakukan partai ataupun capres dan cawapres gitu dalam kontestasi politik tahun ini. Ditambah lagi yang lumayan menarik, sekarang sudah ada kehadiran artificial intelligence atau AI yang bisa membuat konten gitu. Di satu sisi ini hal yang bagus, teknologi yang lumayan menarik gitu ya, tapi di satu sisi ada yang berpendapat bahwa penggunaan AI ini justru malah membahayakan, terkhusus di kasus kampanye pemilu 2024. So, di Suara Akademia kali ini kita bakal bahas penggunaan AI dan kira-kira ini punya potensi berbahayakah dalam penyebaran hoax atau mungkin disinformasi dan juga misinformasi. Kita bakal ngobrol bareng sama Pak Arif Perdana dari Monash University. Pak Arif, apa kabar Pak? Baik, Mas Arief. Nice to know it. Pak Arif ngelihat kemajuan AI ini Pak, kita nggak bisa tutup mata gitu ya. Orang sekarang bisa bikin grafik desain dari AI, tinggal bikin prompt aja gitu, bikin video, bahkan bikin foto diedit pakai AI aja. Em, ada beberapa yang nggak tahu nih Pak, sebenarnya penggunaan AI ini kalau misalnya mau dipakai dalam kampanye gitu ya, kira-kira apa aja nih Pak yang bisa dimanfaatin dari kemajuan teknologi ini dalam kontestasi pemilu tahun 2024 ini Pak? Baik, makasih Mas Sarif. Jadi saya mulai dulu. Teknologi AI ini punya potensi negatif dan positif ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat secara garis besar itu ada dua model AI bisa kita klasifikasikan. Ada model generative AI, kemudian ada predictive AI. Nah, Hmm. dua-duanya ini menggunakan data untuk menghasilkan model, tapi outputnya beda di sini. Kalau Ah. generative AI itu menghasilkan teks, audio, video rekayasa. Mhm. Sedangkan predictive AI itu menghasilkan angka-angka, kemudian gambar atau diagram, itu yang membantu kita untuk melakukan prediksi ataupun klasifikasi, atau juga untuk bisa memahami pola-pola atau tren. Nah, Mhm. berdasarkan pembagian ini, kita bisa telusuri lebih lanjut nih, bagaimana AI bisa digunakan untuk pemilu. Kita mulai dari predictive AI dulu ya, sebelum nanti kita ke generative AI. Nah, kalau predictive AI itu bisa digunakan untuk apa? Untuk mengembangkan platform yang bisa menjelaskan profil, kemudian kondisi, dan karakteristik konstituen di daerah pemilihan. Nah, ini bisa membantu calon legislatif ataupun capres ataupun calon kepala daerah itu merencanakan kampanye mereka dengan lebih efektif. Jadi Mhm. dengan menggunakan predictive AI ini, tim kampanye ataupun kandidat itu bisa mengembangkan strategi kampanyenya. Jadi mulai dari misalkan apa, micro targeting Mhm. untuk karakteristik sosiopolitik konstituen, ya. Kemudian bisa untuk nano targeting. Itu apa? Jadi bisa untuk mengidentifikasi potensi suara. Nah, Mhm. dengan predictive AI ini kandidat yang mengikuti pemilu itu bisa memahami dengan baik itu daerah mana yang harus mereka sasar, kemudian isu apa yang harus mereka bawa, kampanye apa yang efektif dan efisien. Kemudian juga predictive AI ini bisa membantu kandidat dan tim kampanyenya itu untuk menganalisis sentimen publik. Misalkan dengan data-data dari X yang dulunya Ya. Twitter, ya kan, dari media sosial, dari YouTube, komentar-komentarnya itu bisa dianalisis sentimen apa. Kemudian dari sentimen-sentimen itu bisa memberikan mereka insight strategi apa yang lebih maksimal dan efisien. Kemudian AI ini sebenarnya juga bisa berpotensi mengurangi biaya dan membuat kampanye bisa lebih efisien karena targetingnya lebih jelas dan navigasi pemetaan profilingnya itu lebih akurat. Jadi membantu mereka memilih daerah mana, kemudian isu apa yang paling relevan. Misalkan kandidat A, kandidat B itu sudah berkampanye, mereka
kurangnya di sisi apa? Isu apa yang harus mereka gali lebih lanjut. Nah, hasil-hasil analisis dari predictive AI ini itu bisa dihasilkan, bisa digunakan untuk menghasilkan konten-konten yang dipersonalisasi dengan generative AI. Misalnya apa? Untuk menghasilkan postingan-postingan media sosial ataupun artikel nanti yang disesuaikan dengan preferensi pemilih. Bisa dengan menggunakan large language model. Kita paham ada GPT, ada Google Bard, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian ini kontestan itu bisa menyesuaikan pesan kampanye mereka seperti apa ya, setelah dari hasil-hasil data-data tadi kan. Kemudian generative AI ini bisa juga membuat konten-konten yang atraktif, audio, Microsoft Bing bisa digunakan untuk membuat video image yang menarik begitu kan. Tapi harus diingat di sini kontennya bukan konten hoax dan disinformasi. Kalau sudah konten hoax atau disinformasi itu sudah melanggar hukum. Nah, selain itu, generative AI ini bisa digunakan juga oleh kandidat, kontestan, dan tim kampanye itu untuk menyediakan informasi dan menjawab pertanyaan seputar kebijakan. Yang saya lihat sepertinya masih kurang digunakan, misalkan menggunakan chatbot dan lain sebagainya. Nah, data-data yang diinputkan di chatbot itu sebenarnya bisa digunakan lagi untuk menganalisis sentimen-sentimen apa sih yang sering ditanyakan publik, apa saja isu-isu yang harus dibahas. Begitu, Mas. I see. Jadi ini malah dapat pemahaman yang baru. Sebenarnya AI bukan sesimpel kayak. Jadi mungkin pandangan umum gitu ya Pak ya, melihatnya AI hanyalah ChatGPT lah, Microsoft Bing gitu. Padahal ada predictive AI yang kalau kita track back ke belakang, ini pernah digunakan di US, correct me if I'm wrong ya Pak ya, pemilu Iya, US pernah melakukan predictive AI ini ya untuk menyasar target voters gitu. Iya kan ya Pak ya? bisa. Iya. Oke. Jadi dari data-data yang ada, kita bisa menyasar ceruk-ceruk apa yang bisa kita sasar. Dari tim kampanye itu bisa memahami demografi pemilih dan bisa melakukan positioning mereka dengan data-data itu. Nah, kita coba mulai mengerucut di anu nih Pak Arif tentang generative AI nih. Belakangan mungkin sebelum masa kampanye masuk gitu ya, kita udah mulai ngeliat banyak banget pembuatan video deepfake gitu yang bertebaran dan digunakan untuk membawa isu yang berkaitan sama pemilu 2024. Salah satu contohnya yang mungkin nempel di ingatan saya pribadi gitu, Presiden Joko Widodo lagi berpidato, suaranya Pak Jokowi gitu, tapi berbahasa Mandarin. Itu udah banyak banget sempat bertebaran gitu, Pak. Nah, what do you think nih Pak? Ketika video-video deepfake ini satu kasus ketika masa kampanye belum mulai aja udah mulai muncul. Apalagi ntar nih Desember, Januari pas lagi panas-panasnya nih. What do you think? Nah, sebenarnya kalau kita bicara deepfake ini, Mas, ini kan sebenarnya adalah bagian dari media sintetis. Hmm. Media sintetis itu sebenarnya tidak ada masalah. Kita menikmatinya. Mas Syarif senang dengan film apa Avatar, kemudian film apa lagi Toy Story. Nah, itu Oke. sebenarnya adalah dibuat dengan media sintetis, tapi bisa jadi berbahaya ketika apa? Digunakan untuk memanipulasi publik dan itu untuk menyebar disinformasi. Dan itu sekarang mudah sekali dibuat, Mas. Dengan hanya subscribe beberapa dolar, itu kita bisa membuat deepfake dengan audio yang sangat sulit untuk diidentifikasi apakah itu suara asli atau bukan. Kemudian juga kita bisa membuat video dengan hanya subscribe dengan harga yang murah, itu bisa dibuat dengan mudah. Nah, masalahnya deepfake ini juga punya keterkaitan dengan psikologi manusia. Ketika deepfake itu kemudian dibuat dengan narasi-narasi yang membangkitkan emosi, kemudian eh, membuat ketakutan dan lain sebagainya, kita akan mudah dengan percaya tanpa memverifikasi lebih lanjut. Disitulah sebenarnya harus ada edukasi publik. Ketika kita melihat konten-konten yang eh, apa yang eh, punya sensitivitas tinggi, kita harus kritis. Kemudian apalagi ini di tahun politik, kita juga harus tahu elemen-elemen apa yang harus kita pahami ketika video itu misalkan punya kecenderungan sesuatu yang dimanipulasi. Begitu, Mas. Nah, kita langsung coba melihat ke case di pemilu 2024 nih Pak Arif gitu. Satu Mhm. artikel yang sebenarnya pernah ditulis oleh Pak Arif Perdana, Sobat TCID,
mengenai AI dan juga disinformasi gitu. Kalau misalnya sempat baca, ternyata banyak juga nih Pak riset yang bilang kalau penggunaan AI, entah itu prediktif atau mungkin generatif AI gitu, bisa memperparah penyebaran disinformasi gitu nih Pak. Mungkin bisa dijelasin gitu. Gimana ya caranya AI ini justru malah bisa membuat disinformasi itu tuh makin masif gitu Pak. Bisa diceritain mungkin. Nah, ketika kita berhadapan dengan disinformasi, itu platform yang membantu mengamplifikasi informasi itu adalah media sosial. Hmm. Nah, deepfake itu sendiri ketika dibuat, kalau tidak disebar di media sosial, dia tidak akan teramplifikasi. Tetapi ketika disebar di media sosial, itu akan dengan cepat. Nah, masalahnya di media sosial itu sendiri, algoritmanya itu biasanya mereka akan memberikan konten-konten sesuai dengan preferensi kita. Misalkan Mas Arif itu preferensinya tentang makanan dan traveling. Di timelinenya Mas Arif itu akan muncul traveling, kemudian makanan, begitu juga di Ya. YouTube. Itu akan muncul banyak sekali rekomendasi seperti itu. Nah, ketika Mas Arif misalkan senang dengan konten-konten yang berbau politik, itu juga akan muncul tuh di media sosial, di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Ketika konten-konten politik itu ada yang dimanipulasi, ada yang deepfake, nah konten itu juga akan masuk dalam timeline-timeline kita. Nah, jadilah echo chamber. Artinya apa? Kita itu hanya melihat konten-konten yang kita senangi. Jadi Ya. konten-konten yang tidak kita senangi itu tidak akan muncul. Nah, kalau kita satu kali klik, dua kali klik, tiga kali klik, dan informasi-informasi yang kita klik dan kita lihat itu adalah informasi yang salah, disinformasi, informasi itu akan secara masif akan ditampilkan di timeline kita. Begitulah caranya. Itu juga bagian dari algoritma media sosial, Mas. Jadi, ketika kita berinteraksi dengan media sosial, itu bisa mengamplifikasi disinformasi itu. Hmm. Gitu. So basically dengan kalau misalnya kita ngelihat sekarang di X gitu di TikTok dengan ada halaman for you yang memang coba dikurasi sesuai dengan preferensi kita, penggunaan algoritma itu dong yang justru berbahaya buat menyebarkan disinformasi dong, Pak Arif. Ya, karena memang algoritma itu merekomendasikan sesuai dengan preferensi kita. Mhm. Jadi mau tidak mau kita harus menyadari bahwa algoritma bekerja seperti itu. Apapun yang kita apa namanya gunakan, bukan hanya media sosial ya. Ya. Ketika kita belanja di Amazon misalkan, Hmm. ketika kita senang dengan buku-buku science fiction, buku-buku dengan genre apa novel dan lain sebagainya, itu juga akan merekomendasikan sesuai dengan preferensi kita. Di Netflix misalnya, kita senang genre drakor, kita senang genre action, thriller, itu juga akan muncul tuh rekomendasi seperti itu. Karena memang seperti itu apa mekanisme algoritma recommender sistem bekerja. Hmm. Kalau kita misalnya menggunakan apa Deezer, Ya. Spotify, itu seperti itu juga. Walaupun beda-beda, ada yang berdasarkan apa ritme, ada yang berdasarkan genre, ada yang berdasarkan klasifikasi tertentu yang dibuat oleh platform itu sendiri. Hmm. Banyak macam, tapi pada dasarnya menggunakan preferensi yang kita senangi, customize berdasarkan preferensi pengguna. Oke, jadi kalau misalnya dilihat dari permasalahannya, selain juga memang generatif AI yang bisa digunakan untuk membuat konten hoax gitu ya, meskipun memang itu jelas-jelas salah ya Pak Arif ya, algoritma Ya, ini juga bisa memperparah amplifikasinya gitu ya, so we can ya, kita bisa konklusiin di situ ya. benar. Oke, tapi Pak untuk mencegah nih, kadang kan tombol report aja nggak cukup ya, ternak akun gampang banget gitu nih Pak Arif gitu. eh Ya. saya sih beberapa kali gitu mencet report muncul di FYP konten-konten yang ini kayaknya nggak bener deh gitu, tapi muncul lagi kontennya, ya kan? Dan em, masyarakat juga sepertinya kalau untuk mau mengadu kadang-kadang suka menemukan hambatan mau lapor ke siapa. Mungkin kita mulai dari step masyarakat dulu nih gitu. Gimana ya caranya supaya kita yang ada di masyarakat yang di akar rumput ini itu bisa melawan penyebaran disinformasi dan misinformasi ini nih Pak. Karena tombol report aja kadang-kadang kita kalah karena ini udah akun gede nih yang nyebar nih gitu. Butuh report yang cukup gede nih. What can we do? Nah, sebenarnya dari personal dulu, Mas. Mhm. Jadi kesadaran dari kita sendiri ketika mengakses konten-konten yang ada di internet. Mhm. Semakin hari kita itu harus semakin kritis. Nah,
penelitian secara psikologi dulu ya. Penelitian itu menunjukkan bahwa manusia itu tertarik pada narasi yang membentuk identitas, kemudian menguatkan keyakinan, dan sejalan dengan perspektif politik mereka. Mhm. Walaupun narasi itu palsu. Nah, sebenarnya secara individu kita harus sadar dulu, kita punya cognitive bias di sini ketika Ya. berhadapan dengan konten-konten seperti itu. Nah, kedua, ketika kita sudah sadar, baru kita misalkan memahami, kita harus mau membaca. Kita harus sadar bahwa untuk saat ini ya, kita masih bisa membedakan antara konten-konten yang manipulatif dengan konten-konten yang asli. Satu dari sisi narasinya apa. Ya. Kedua dari sisi apa namanya artefak ataupun elemen-elemen. Kalau Mas Syarif pernah berselancar di YouTube, ada satu deepfake yang sangat halus sekali yang menampilkan Morgan Freeman. Mhm. Nah, di situ dibuat Morgan Freeman tampak sangat sangat halus sehingga kalau secara kasat mata tidak detail itu kita beranggapan ini benar-benar Morgan Freeman. Mhm. Tetapi di situ kalau kita lihat lebih detail lagi, misalkan videonya kita perbesar, pixelnya kita perbesar. Nah, itu ada elemen-elemen yang bisa kita identifikasi, oh ternyata ini deepfake. Apa misalkan? Ada inkonsistensi ekspresi wajah. Kalau Mhm. saya ngomong seperti ini kan ada mikro ekspresi apa Ya, senyumnya, matanya betul. dan lain sebagainya, ada gerakan tangan. Kemudian ada pergerakan rambut yang tidak alami. Kemudian Mhm. ada perspektif wajah yang salah, pencahayaan. Nah, kalau fotografer itu pasti tahu kalau misalkan saya dari sini, misalkan cahaya dari arah sini. Nah, seharusnya bayangannya kemana? Mereka pasti paham. Kalau Ya, antara cahaya dengan bayangan beda, ini udah apa betul. terindikasi manipulatif. Kemudian tadi yang saya bilang ekspresi mikro wajah itu kurang. Nah, elemen-elemen ini kalau kita lebih detail lagi, tidak hanya sekedar melihat, itu kita bisa paham. Oh, ini kita harus hati-hati. Ini benar atau enggak sih? Nah, Ya. itu psikologi, kemudian elemen-elemen. Kemudian sekarang itu sudah banyak sebenarnya algoritma-algoritma yang bisa mendeteksi deepfake. Ada Mhm. platform-platform yang misalkan kita bisa upload video, kemudian kita bisa mendapatkan prediksi apakah ini deepfake atau tidak. Ya. Kemudian memang benar kata Mas Sarif kalau hanya sekedar report saja itu kita tidak bisa berharap penuh, sulit mungkin untuk ditanggapi, begitu kan? Tetapi itu salah satu upaya, setidaknya ketika kita report, itu membantu algoritma dari perusahaan-perusahaan teknologi itu juga bisa memahami, oh ternyata konten dengan ciri-ciri ini banyak di-report, begitu. Dan itu membuat mereka lebih, lebih memahami, sehingga kedepannya mereka berhati-hati ataupun langsung menandai bahwa konten ini punya indikasi manipulatif dan deepfake. Begitu, Mas. Ah ya, I see. Perlu regulasi khusus nggak sih Pak dalam misalnya kita berbicara soal pemilu dulu kali ya. Karena kalau misalnya memang di penggunaan sosial media hal-hal di fake kayak gini kita bisa cek ulang nih gitu. Biasanya netizen jauh lebih pintar buat ngulitin dalam tanda petik nih konten asli atau bukan gitu. But Ya. dalam pemilu biasanya kan kita kalau ngelihat aturan Bawaslu atau mungkin KPU gitu, so far yang saya tahu ya Pak ya gitu, mungkin hanya di kampanye-kampanye yang sifatnya offline aja gitu, eh, di dunia nyata aja di panggung atau lokasinya di mana, di sosmed masih belum belum ada yang clear nih. Should it be regulated berkampanye di sosial media dan emang harus diawasi segitunya karena satu susah ngawasinnya, ya kan? Yang kedua permasalahan ternak akun itu kan kita bisa bikin email dengan gampang terus bisa nyebarin dan amplifikasi gitu. Akun telur kan kadang-kadang kalau debat suka muncul tuh Pak. Gitu. Should it be regulated or not? Menurut saya harus diregulasi, Mas. Di Amerika sekarang, di beberapa negara bagian itu sudah diusulkan regulasinya. Jadi, bukan hanya konten-konten disinformasi dan misinformasi, konten-konten yang sesuai fakta dan lain sebagainya, ataupun gambar-gambar yang dibuat dengan generative AI, itu harus diregulasi. Ada Hmm. usulan bahwa konten ini ada keterangan ya, konten ini dibuat dengan AI, ada watermarknya. Oke. Walaupun konten itu, misalkan Mas buat apa namanya gambar makanan dengan prompt tertentu muncullah makanan, makanan itu bagian dari kampanye pemilu misalkan. Ya. Nah itu ketika diposting di media sosial itu harus dengan jelas dikatakan bahwa konten ini dibuat dengan AI. Nah itu di Ah. Amerika itu sudah diregulasi. Nah kalau melanggar aturan itu akan dikenakan denda.
Apalagi kalau misalkan konten-konten itu sifatnya disinformasi ataupun misinformasi, itu Hmm. konsekuensinya akan lebih lebih keras lagi. Jadi menurut pendapat saya ini harus diregulasi. Kalau kita lihat misalkan contoh di Eropa, mereka itu sudah punya EU Research Report, jadi Hmm. European Union Research Report. Nah, di situ ada 5 dimensi yang mereka eh, usulkan untuk memerangi deepfake ini. Pertama, teknologinya, kemudian penciptaannya, kemudian sirkulasi, target, kemudian audiens. Teknologi ini apa? Teknologi ini menyoroti AI-nya sendiri itu sebagai teknologi untuk membuat deepfake. Nah, itu harus diregulasi seperti apa? Kemudian penciptaannya, siapa pelakunya, kemudian bagaimana mereka membuatnya. Kemudian sirkulasi. Nah, ini yang penting juga nih. Ketika ada teknologi, ketika sudah dibuat, sirkulasinya. Di Hmm. mana dia mensirkulasinya, bagaimana mereka mensirkulasinya. Ini berkaitan dengan penyebaran deepfake, baik melalui platform apa, kanal apa. Kemudian targetnya, siapa yang jadi korban? Apakah publik secara luas, publik minoritas, dan lain sebagainya, itu harus dilihat di situ. Kemudian dimensi audiens, ini fokusnya apa? Untuk antisipasi. Audiens itu juga harus dididik, publik secara luas itu juga harus Ya. dididik. Tadi yang seperti saya bilang, mereka harus paham loh, elemen-elemen defect itu seperti apa. Dari sisi psikologi, mereka juga harus memahami ketika berinteraksi dengan konten yang punya narasi-narasi psikologis yang sifatnya sensitif, mereka harus hati-hati. Gitu. Oke. Kontennya udah banyak gitu ya. Jadi prinsip saring sebelum sharing ini penting banget ya buat masa-masa kampanye ini ya Pak Arif ya. Ya. Oke. Em, Pertanyaan saya sebenarnya sudah semuanya nih Pak Arif. Tapi kan kita berbicara soal konten-konten sosial media yang dengan menggunakan AI. Kita mungkin tidak ngomongin soal predictive AI dulu kali ya. Ngomongin soal generated AI gini. Generative AI ini bakal makin banyak gitu. Sekarang Hmm. udah booming, ke depannya bakal makin banyak lagi. Especially di pemilu nih Pak. Desember dan Januari will be a long long ride gitu. Melihat yang kayak gini-gini. Ada yang pengen disampaikan lagi apa? Mungkin buat sobat TCID gitu. Dengan AI ini dan juga potensi untuk menciptakannya disinformasi. Times yours Pak Arif. Ya, di Indonesia kita belum melihat eh, penggunaan AI yang merusak eh, potensi ya, berpotensi merusak belum. Mudah-mudahan jangan ya. Nah, kalau di luar itu sudah terjadi. Misalkan yang kaitannya dengan pemilu dan juga bukan pemilu ya. Yang kaitannya dengan bukan pemilu itu kalau Mas Hari pernah ingat itu pada saat eh, perang Rusia Ukraina. Ya, Nah, di situ di tahun 2022 itu ada video deepfake-nya Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. ya. Itu beredar luas. Nah, di situ terlihat dia mengajak warga Ukraina itu untuk melakukan gencatan senjata, ya, menyerah kepada Rusia. Nah, kalau dilihat itu videonya itu sebenarnya video editannya itu Hmm, kasar sekali, ya. dan mudah diidentifikasi ini deepfake. Tapi seperti yang saya omongkan tadi, ketika ada narasi-narasi yang sifatnya sensitif, membangkitkan ketakutan emosional, nah itu cepat sekali tersebar. Itu tersebar luas. Akhirnya itu video itu dibang, kemudian pemerintah Ukraina juga melakukan klarifikasi, itu bisa diantisipasi. Tapi sempat juga menyebar di media sosial. Nah, kemudian yang serupa juga terjadi, tersebar video deepfake-nya Vladimir Putin yang mengklaim Rusia akan diserang oleh Ukraina. Hmm. Nah, itu terjadi. Nah, itu yang kaitannya bukan dengan pemilu ya. Kalau kita lihat yang kaitannya dengan pemilu itu sudah terjadi dan ini punya dampak di hasil pemilu itu sendiri. Kalau Hmm. Mas Syarif pernah baca di Slovakia baru saja terjadi itu deepfake audionya salah satu jurnalis di Slovakia sana, seingat saya Denik N nama nama medianya, nama jurnalisnya Monika Todova. Nah, di situ audio deepfake itu digunakan untuk mendiskreditkan media dengan menyebarluaskan percakapan palsu tentang manipulasi pemilu di Slovakia. I see. Nah, unfortunately, video ini menyebar pada saat masa tenang. Nah, akhirnya di situ pihak-pihak itu tidak boleh mengcounter, termasuk pemerintah juga karena pada saat masa tenang. Nah,
Di saat masa tenang, video ini menyebar, akhirnya apa? Mempengaruhi persepsi pemilih. Akhirnya apa? Terjadi keresahan publik dan pesta demokrasi di Slovakia agak ternodai di situ. Nah, kalau Mas Sarif lihat insiden-insiden ini kan skalanya skala nasional. Di Betul. Rusia, di Ukraina, di Slovakia, itu sudah terjadi. Di Amerika, beberapa negara bagian seperti yang saya ungkapkan tadi sudah mengusulkan karena mereka punya prediksi bakalan keras nih nanti penggunaan AI untuk menjatuhkan lawan. Dan di Indonesia sayangnya saya belum pernah mendengar bagaimana ini akan diregulasi, ya Hmm, kan? Apalagi generatif AI ini. Kalau ya, tadi akun-akun palsu itu dari sejak pemilu 2014, 2019 itu sudah terjadi, ya. ya kan? Ini akan semakin diperparah dengan konten-konten yang manipulatif tadi, yang deepfake tadi. Apalagi ditambah dengan narasi yang sensitif, kalau masyarakat belum sadar, tidak diedukasi, regulasi masih tidak ada ataupun lemah, itu bisa berbahaya. Oke. As an individual, penting buat kita untuk melihat informasi yang kita terima seperti apa, penting buat ngejaga algoritma dan juga penting buat nge-report kalau ada something yang emang salah gitu supaya akhirnya semua jadi kondusif. Dan kalau kita kaitkan penggunaan AI sama apa ya, perjalanan pemilu ini, ya ada hal-hal yang memungkinkan situasi di mana banyak berita-berita yang nggak benar itu kesebar kemana-mana. So ya, back to our self gitu. Bagaimana buat melihat ini dan juga ngasih tahu orang bahwa ada berita yang salah. Kayak gitu ya Pak Arif ya. Ya. Nah, Oke. Kalau begitu sudah selesai obrolan kami Sobat Isi ID dalam Suara Akademia kali ini. Thank you so much Pak Arif Perdana buat kesempatannya ngobrol kali ini Pak. Semoga sehat-sehat terus dan lancar terus kegiatannya. Kita pamit dulu Sobat Isi ID. I'll see you next episode. Wassalamualaikum. Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.